Oke, Assalamualaikum. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good. How about you? I'm fine too. Oke, before we start this class, tolong diisi Google Form yang sudah saya share di WhatsApp group. Baik, ma'am. Done, ma'am. Oke, kalau sudah, today we are going to study about procedure text. Now, what is procedure text? Procedure text is the text that explains, informs, or helps reader on how to make or do something. Jadi, prosedur teks ini adalah teks yang menjelaskan, menginformasikan, dan juga menolong pembaca dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada purpose dari prosedur teks. Purpose ini adalah maksudnya. Jadi maksud prosedur teks ini to show how something is made, used, atau done through sequence of steps. Jadi maksud dari prosedur teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan sesuai dengan tahapan dan langkah-langkah dari sesuatu atau bahan yang akan dibuat. Yang ketiga ada generic structure. Generic structure ini ada goals, ada materials, dan ada steps. Goals ini adalah maksud atau tujuan dari prosedur teks. Materials itu adalah bahan-bahan, dan steps itu adalah langkah-langkah. Lalu ada language features. Language feature ini adalah kaidah kebahasaan yang ada di dalam prosedur teks. Yang pertama itu use simple present tense. Yang kedua, use imperative sentence atau kalimat perintah. Yang ketiga, use connectives atau kata penghubung. Yang keempat itu use adverb of time and adverb of manner. Menggunakan keterangan waktu dan juga keterangan cara. Lalu ada types of procedure text. Yang pertama itu procedure text that explains how to operate or use something. Jadi, tipe prosedur teks yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan bagaimana cara untuk mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, prosedur teks that gives instruction in carrying out certain activities. Jadi, yang kedua itu adalah prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan sesuatu. Untuk menghasilkan sesuatu juga. Ini ada example dari prosedur teks. Ini adalah goals-nya, how to make vegetarian carrot soup. Ingredients, 1 chopped onion, 50 gram chopped carrots, 2 liters vegetable stock, 100 gram low-fat cheese, and ground black pepper. Instruction, first put the onion and carrots into a large pan with the stock, bring up to boil. Then blend all the ingredients up to a puree until smooth. And then add soft cheese and blend again for creaminess. And finally, serve with a cup of rice or preferred carbs and enjoy. Okay, I have the example. Today, I'm going to make an instant tea. This is the ingredients. This is the instant tea. And there is a material spoon. Then I have 250 milliliters of water. And this is the glass. Okay, first we're gonna open the tea and pour it into the glass. And second, we put the 250 milliliters of water. And then we stir the instant tea. And finally, the instant tea is ready to serve. That is how to make an instant tea. That is the example of procedure text.
Okay, here is the exercise for all of you. Please make a procedure text based on your experience, tergantung pengalaman kalian, and write on your textbook or Microsoft Word. Setelah itu, send it to Google Classroom. Any question? Ma'am, may I ask? Yes, Sawa. Okay, based on your presentation, and I want to ask you about and generic structure. I guess there is Yes. three steps. And the first, goals, material, and step. Correct me if I'm wrong. Could you explain more detail about those steps? Oke, goals. Goals itu adalah maksud dari prosedur teks. Tujuan kita. Kita mau bikin apa? Kita mau melakukan apa? Bisa jadi how to make an instanti seperti tadi, atau how to operate an air fryer, how to use a camera. Lalu materials itu adalah bahan-bahan dan juga alat yang kita gunakan dalam prosedur teks. Bisa jadi air atau sebuah sendok. Lalu steps itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan dibuat secara berurutan juga agar hasil dari prosedur teksnya itu bisa maksimal. Any question, Salwa? Oh, kalau misalnya nanti saya buat how to make noodle, berarti bisa ya, Ma'am? Iya, tinggal siapkan noodles, lalu a pan, and water, seperti itu. Alright, I got it. Thank you, Ma'am. Yes. Any question? Miss, saya mau tanya dong. Itu Azmina. tadi kan di slide language features itu kan ada imperative sentence. Nah, contoh Ya. dari imperative sentence itu apa ya, Miss? Terima kasih. Contohnya itu, jadi kan itu kalimat perintah. Contohnya itu seperti add 3 onions, tambahkan 3 bawang. Atau stir it well, aduk itu dengan baik. Jadi itu kan menginstruksikan kepada pembacanya untuk mengikuti kalimat perintah itu dengan baik. Karena kalau tidak diikuti, nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi seperti itu. Jadi harus menggunakan imperative sentence. Oke. Paham? Paham, Miss. Terima kasih. Oke. Oke, kelas. I think this enough for today. Jangan lupa mengerjakan exercise-nya. Thank you for join my class. Saya akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. Ma'am. Yes.